Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Perang Banjar. Perang Banjar merupakan perang untuk melawan kolonial Belanda yang dimulai pada tahun 1859 hingga 1906. Hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Banjar adalah sebagai berikut. 1. Belanda ingin menguasai Banjar. Sumber daya alam yang ada di wilayah Banjar menjadi faktor utama Perang Banjar. Hal ini dikarenakan Belanda ingin menguasai seluruh Nusantara, termasuk wilayah Kesultanan Banjar beserta hasil buminya seperti emas, batu bara, dan intan. Yang kedua, Belanda campur tangan terhadap urusan pribadi Kesultanan Banjar. Siapa sih yang tidak geram dengan tingkah Belanda yang selalu ikut campur terhadap urusan intern penguasa daerah? Siapapun pastinya tidak suka jika masalah pribadinya turut diperkeruh oleh pihak lain. Begitu pula dengan Kesultanan Banjar. Belanda yang notabene adalah para pendatang serta-merta tidak menyetujui Pangeran Hidayatullah naik tahta menjadi pemimpin utama di Kesultanan Banjar. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak memihaknya Pangeran Hidayatullah terhadap Belanda. Yang ketiga, Belanda menghapus Kerajaan Banjar dari Nusantara. Setelah menolak Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan kolonial Belanda, justru menghapus Kesultanan Banjar dari daftar penguasa daerah. Hal ini tentunya sangat menyakitkan dan memukul pihak Kesultanan Banjar. Perang Banjar terjadi saat Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap Belanda saat Belanda ingin menguasai Kesultanan Banjar. Pada Perang Banjarmasin yang meletus pada tahun 1859. Perang ini dipicu oleh keinginan Belanda menguasai wilayah sekitar Kalimantan Selatan. Wilayah Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan menjadi perhatian Belanda karena menghasilkan lada yang berharga. Terlebih lagi, sebelumnya Inggris di bawah pimpinan Alexander Herring berusaha membuka perdagangan dengan Kesultanan Banjar pada tahun 1811. Kesultanan Banjar adalah kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang berpusat di wilayah Kalimantan Selatan, di sekitar kota Martapura, Banjarmasin, dan Banjarbaru. Alasan yang digunakan oleh Belanda untuk menyatakan perang adalah untuk mendukung Tamjidillah, anak Sultan Adam, ke tahta Banjarmasin. Meskipun demikian, rakyat Banjar dan suku-suku Dayak di pedalaman lebih memilih Pangeran Hidayatullah. Setelah Pangeran Hidayatullah meninggal pada tanggal 2 Maret 1862, Pangeran Antasari menjadi penggantinya. Akibatnya, pemerintah Belanda melakukan intervensi dengan mengirim Kolonel Augustus Johannes Andersen yang pada 29 April 1859 memimpin ekspedisi militer ke Banjarmasin. Perang berlaku sengit, terutama dengan perang antar kapal Belanda dan Banjar di Sungai Barito. Namun, pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari meninggal dan Banjar pun takluk pada. Berikut adalah dampak yang terjadi ketika Perang Banjar. 1. Kesultanan Banjar dibubarkan. Cukup disayangkan juga pada akhirnya Kerajaan Banjar dihapuskan untuk menghindari konflik lebih lanjut. Selain menghapus Kerajaan Banjar, Belanda juga ikut menghapus pemerintahan-pemerintahan bawahan dari kerajaan tersebut. Pemerintahan dalam wilayah Kalimantan Selatan pun sempat mengalami kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan tadi tidak berlangsung sangat lama. Dalam waktu sekejap, Belanda membuat aturan-aturan baru yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang bernama Residentie Zuideren Oosterafdeling van Borneo.
untuk mengatur birokrasi dan serta sistem pemerintahan yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Yang kedua, Belanda berhasil menguasai wilayah Kalimantan Selatan seluruhnya. Dengan dikuasainya pemerintahan pusat dari wilayah Kalimantan Selatan, bisa dibilang bahwa seluruh wilayah yang awalnya berada pada kendali Kerajaan Banjar tenggelam ke dalam tangan Belanda setelah memenangkan peperangan atas perlawanan yang sempat dilakukan oleh Kerajaan Banjar. Yang ketiga, dikuasainya berbagai sumber daya di Kalimantan. Seperti yang telah disampaikan di atas, dengan berakhirnya Kerajaan Banjar itu, seluruh sistem termasuk pembagian sumber daya alam kepada rakyat telah dihapuskan. Rakyat pun menjadi miskin kembali karena kebijakan ini. Yang keempat, tidak adanya penerus yang ideal. Kekalahan Kerajaan Banjar di tangan Belanda kala itu menimbulkan rasa putus asa dari rakyat Kalimantan sendiri, mengingat tokoh yang berpotensial untuk mengembalikan keadaan menjadi baik kembali, yaitu Pangeran Hidayat, sudah tidak bisa ditemukan lagi. Yang kelima, sistem birokrasi lama dihapuskan. Sistem yang dijalankan oleh Kerajaan Banjar pun memang dinilai sudah cukup baik. Rakyat pun dibuat bahagia akan hal itu. Namun, semuanya sirna ketika Belanda akhirnya bisa menghancurkan kerajaan tersebut. Sistem birokrasi yang awalnya dibuat sendiri oleh pemerintahan Kerajaan Banjar diganti oleh sistem birokrasi dari pemerintahan Belanda sendiri, yang mana kebanyakan hanya menguntungkan pihak Belanda saja untuk mengakses dan mengeksploitasi wilayah tersebut dengan mudahnya. Dari peristiwa Perang Banjar tersebut, banyak sekali hikmah yang dapat kita petik, antara lain sebagai berikut. 1. Memotivasi anak-anak penerus bangsa untuk menghormati jasa para pahlawan. Yang kedua, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Yang ketiga, berani dalam membela kebenaran. Yang keempat, selalu mementingkan urusan bangsa daripada urusan pribadi atau golongan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.